Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Rahayu dan dua teman saya yaitu Arina Rahmi Rispandi dan Erin Ristagina. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem pengendalian manajemen pada PT Garuda Indonesia. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian prosedur dan praktik yang digunakan oleh manajemen untuk mengontrol operasi organisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup pengumpulan informasi, analisis kinerja, dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan berjalan sesuai dan dapat menanggapi perubahan lingkungan secara efektif. Nah, sistem pengendalian manajemen ini penting bagi perusahaan karena membantu memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan strategi yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem pengendalian manajemen, perusahaan dapat mengukur kinerja secara objektif, mengidentifikasi masalah operasional dengan cepat, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Nah, sistem pengendalian manajemen juga membantu pengalokasian sumber dana yang lebih efisien dan efektif, memastikan bahwa setiap departemen dan karyawan memahami tanggung jawab mereka, serta memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan berkelanjutan. Di sini ada profil singkat perusahaan PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia didirikan pada 26 Januari 1949, adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berpusat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng. Ini menyediakan layanan penerbangan penumpang domestik dan internasional serta kargo. Garuda dikenal dengan Garuda Indonesia Experience yang menonjolkan keramahan dan budaya Indonesia. Maskapai ini telah meraih berbagai penghargaan internasional termasuk maskapai bintang 5 dan World's Best Cabin Crew dari Skytrax. Anak perusahaannya meliputi Citylink Indonesia, GMF Aerosia, dan Aerowisata. Garuda berkomitmen pada keselamatan, kenyamanan, dan layanan berkualitas tinggi. Visi misi PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia memiliki visi perusahaan yaitu menjadi grup aviasi yang berkelanjutan dengan menghubungkan Indonesia dan dunia luar serta menghadirkan hospitalitas Indonesia. PT Garuda bermimpi untuk menjadi grup aviasi yang berkelanjutan. Mereka ingin menghubungkan Indonesia dengan dunia luar dan sekaligus menyajikan hospitalitas Indonesia kepada pelanggan mereka. Visi ini menekankan pada upaya untuk menjadi pemimpin dalam industri penerbangan yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi dan operasional, tetapi juga mempromosikan identitas budaya Indonesia melalui pelayanan yang ramah. Kemudian ada misi perusahaan PT Garuda Indonesia dirangkum. Mereka memiliki komitmen untuk mencapai visi tersebut dengan cara yang pertama memperkuat fundamental bisnis, yaitu melalui pertumbuhan pendapatan yang kuat dan implementasi kepemimpinan biaya yang efektif. Mereka bertujuan untuk membangun fondasi yang solid. Kemudian ada meningkatkan efektivitas organisasi, yaitu fokus pada peningkatan efektivitas organisasi dan sinergi antar kelompok dalam perusahaan untuk mencapai kinerja yang optimal. Di sini ada tata nilai Garuda Indonesia yang pertama yaitu amanah, yaitu memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, serta berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Kedua yaitu ada kompeten, yaitu meningkatkan kompetisi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian membantu orang lain belajar, serta menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian ada harmonis. Harmonis ini seperti menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, saling menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian ada loyal, yaitu menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara. Kemudian rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Kemudian ada adaptif. Adaptif ini seperti cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus melakukan perbaikan, mengikuti perkembangan teknologi, dan bertindak proaktif. Kemudian ada kolaboratif, yaitu
memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya ada struktur organisasi. Dalam perusahaan, struktur organisasi yang baik adalah landasan penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan dan kesuksesan jangka panjang. Dengan adanya struktur yang jelas, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang teratur, efisien, dan saling mendukung. Nah, di sini akan kami cantumkan untuk terkait bagan atau struktur dari PT Garuda Indonesia. Selanjutnya ada penganggaran dan keuangan. Penganggaran PT Garuda Indonesia melibatkan proses perencanaan dan pengaturan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan penganggaran adalah untuk memprediksi pengeluaran dan mengatur penggunaan sumber daya keuangan secara efektif. Lalu ada perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan strategis dan operasional PT Garuda Indonesia di sini melibatkan beberapa langkah yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan di masa depan. Berikut ini kami sebutkan juga untuk strategi yang dilakukan PT Garuda Indonesia. Yang pertama ada strategi perencanaan PT Garuda Indonesia, itu di dalamnya ada strategi pengembangan, strategi diversifikasi, dan strategi kebangkrutan. Yang kedua, ada strategi operasional. Yang pertama di sini ada strategi penghematan biaya, strategi pengembangan SDM, dan strategi peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja. PT Garuda Indonesia melibatkan beberapa langkah yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan di masa depan. PT Garuda Indonesia melakukan strategi pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan. Strategi ini melibatkan pengembangan armada pesawat, rute penerbangan, dan bergabungnya Garuda ke dalam SkyTeam Global Airline Alliance. Halo, saya Arina. Di sini akan menjelaskan tentang pengawasan dan evaluasi kinerja PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia melibatkan beberapa langkah yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan di masa depan. PT Garuda Indonesia menggunakan balance scorecard untuk mengawasi kinerja perusahaan. Pengawasan ini melibatkan 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, pembelajaran, pertumbuhan, dan proses bisnis internal. Untuk evaluasinya sendiri, PT Garuda Indonesia menggunakan pedoman standar pelayanan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Pedoman ini melibatkan beberapa hal seperti daily briefing, daily performance report dan SLA performance report, dan knowledge management system. Selanjutnya ada perbandingan kondisi perusahaan dan juga teori. Yang pertama, kondisi keuangan. Kondisi keuangan PT Garuda Indonesia tidak sesuai dengan teori pengendalian keuangan karena perusahaan menghadapi masalah keuangan yang kompleks dan sulit dalam menghasilkan laba yang maksimal. Yang kedua, ada pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya PT Garuda Indonesia tidak sesuai dengan teori pengendalian operasional dikarenakan perusahaan memiliki beberapa masalah dalam pengelolaan sumber daya seperti biaya maintenance pesawat yang tinggi dan biaya after yang mahal. Yang ketiga, ada pengawasan kinerja. Pengawasan kinerja PT Garuda Indonesia sesuai dengan teori pengendalian manajemen. Perusahaan menggunakan beberapa metode untuk mengawasi kinerja perusahaan, seperti balance scorecard dan laporan keuangan. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah penerapan model yang sistematis seperti Malcolm Baldrige dan konsep balance scorecard telah mengaitkan aktivitas perbaikan proses dengan rencana strategis perusahaan, sehingga kinerja perusahaan dapat mencapai tingkat tim excellence. Selain itu, evaluasi dan perbaikan proses kerja kunci dan pendukung dilakukan secara berkala dengan menerapkan benchmarks yang diperoleh dari perusahaan lain yang relevan. Investasi dalam penelitian dan pengembangan atau R&D juga telah meningkatkan kemampuan teknologi perusahaan. Sementara kebijakan sosial dan lingkungan yang memprioritaskan keberlanjutan membantu memastikan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab sosial. Nah, lalu ada sarannya, yaitu
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, PT Garuda Indonesia perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang efektif agar karyawan lebih ahli dan mampu menggunakan sistem serta teknologi canggih yang akan meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional perusahaan. Pengembangan dan penyempurnaan sistem pengendalian manajemen harus dilakukan secara terus-menerus dengan mengadopsi praktik terbaik dari industri dan melakukan benchmarking secara berkala. Tak terasa kita telah sampai di penghujung presentasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton presentasi kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu dan menambah wawasan teman-teman. Sekian dari saya, Arina Rahmanispandi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di presentasi selanjutnya. Bye-bye.